Apakah di masa pandemi 1 tahun ini, project desainku sepi atau ramai? Mari kita lihat. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku, Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di video atau di channel Rio Purba, teman-teman. Kali ini kita bakal ngebahas tentang project desain selama 2020. Nggak terasa cuy, menghitung hari nanti kita akan masuk ke 2021. Oke? Nah, jadi sebelum ada Yellow, aku kan nge-freelance full time ya. Jadi semakin channel YouTubeku dan Instagramku growing, ya audiensnya makin besar, itu project kok makin banyak aja datang. Nah, makanya itu aku cari partner, aku ketemu dengan temanku namanya Yan Suari Sakti, kita bangun yang namanya Yellow Design Studio. Awalnya cuma 2 orang nih, Yellow Studio cuma 2 orang, dan projectnya kita garap bersama-sama. Ya, jadi kalau project masuk ada logo ya, aku ngedesain, dia ngedesain, Yan Suari, dan nanti konsep siapa yang terpilih oleh klien, nah itu yang logonya yang akan terpilih kayak gitu. Tapi setelah 1 tahun, ini 1 tahun ya, 2019 bulan November itu kita awal sekali, Desember 2019 itu kita sudah ada project. Jadi tepatlah 1 tahun di Desember 2020 ini. Nah, jadi kita akan lihat, coba kita akan hitung berapa project yang ada yang kami terima selama 1 tahun ini, dan kita lihat apakah selama pandemi ini kira-kira projectnya itu berkurang atau gimana. Oke. Nah, di layar teman-teman bisa lihat ini adalah daftar project kita yang setahun ini ya. Berarti total ada 42 project. Ini di luar project social media management yang kita handle sekarang. Oke. Jadi ini ada 42 project, rata-rata itu logo, desain logo, kemudian brand identity ya, atau branding kit ya. Jadi bukan hanya logo tapi juga tagline, kemudian skema warna, kemudian identitas visual lainnya seperti stationery, kemudian social media post, digital, desain, banyak ya. Jadi macam-macam teman-teman. Tapi semuanya berhubungan dengan branding identity ya. Oke, di sini ada kita nggak bakal bongkar semua. Di sini ada banyak. Karena beberapanya itu ada NDA, jadi maksudnya itu ada perjanjian khusus kita dengan klien supaya ini tidak dipublish. Oke. Kita akan bongkar yang public aja sifatnya ya, maksudnya yang bisa kita publish. Oke, teman-teman. Di sini aku ada pilih ada 5 project yang akan aku showcase atau aku tunjukkan kepada teman-teman. Pertama itu adalah Anggrek ya. Anggrek ini adalah sebuah bisnis perhiasan di Pekanbaru, di Riau, teman-teman. Namanya itu Anggrek. Ini sebenarnya di luar style desain kita, teman-teman. Ya, style desain kita itu kalau di Yellow itu kan simple, minimalis, corporate look ya. Tapi kebetulan ini yang datang bukan corporate. Ini adalah bisnis perhiasan tadi ya. Jadi bukan corporate. Dia minta anggrek ini karena dia bunga, jadi dia mempunyai banyak detail seperti tangkai atau daun seperti itu ya. Dan ya dia mau itu agak ramai kayak gitu, penuh detail, tapi karena kita stylenya itu kita jaga simple, ya dia banyak ramai, detailsnya banyak, tapi kita buat itu tetap simple, nggak menjelimet, maksudnya kayak gitu ya. Jadi tetap kalau bisa kita lihat seperti ini tetap dikenali seperti itu, teman-teman. Nah, jadi ini dia logonya, Anggrek Jewelry. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada bunga anggrek ya, 1 bunga anggrek itu kita yang buat. Kemudian di atasnya itu seperti ada cincin, teman-teman, di atas anggreknya. Kemudian kita buat ini menjalar seperti ada ornamen seperti daun, kemudian juga tambahan-tambahan ornamen supaya dia kelihatan lebih premium, lebih ramai seperti itu. Kemudian di bawahnya juga, karena kalau di bawahnya itu kita kosongin, tidak ada ornamennya, jadi agak timpang ya. Di atasnya itu berat, di bawahnya itu nggak ada penopangnya, jadi kayak kosong gitu. Jadi kita tambah ornamennya seperti itu. Nah, ini untuk variasi warnanya ya. Jadi ada warna aslinya itu, originalnya itu warna hijau apa ya? Kayak hijau pucat seperti itu ya. Kemudian untuk yang dia backgroundnya berwarna gelap, itu kita pakai warnanya seperti warna gold ya. Nah, seperti inilah variasinya. Jadi white,
green, dark green sama gold ya. Untuk font kita pakai Trajan Pro. Kita pakai, ini kan kita berlangganan Adobe ya. Kita berlangganan Adobe, dan kenapa kita suka berlangganan Adobe? Karena itu include dengan font yang ada di Adobe. Ya, jadi maksudnya bukan font yang ada di software kita, tetapi font-font yang dijual di situs Adobe ya, fonts.adobe.com. Oke, jadi mereka jual banyak font, punya font designer juga yang dijual di situsnya Adobe. Nah, jadi di lisensi Adobe itu ya, di lisensinya aku pernah baca. Nanti kalau kita cari lama kali ya. Kayaknya udah pernah aku bahas di video sebelumnya deh. Nanti aku tampilin di sini ya kalau aku dapat. Itu aku baca di lisensi font Adobe itu bisa fontnya digunakan di dalam logo. Jadi kita nggak perlu khawatir kan. Kalau di situs lain ya ada bacanya free komersial atau commercial use atau gimana, tapi kurang jelas gitu, kurang detail. Tapi kalau di Adobe langsung dibilang itu lisensinya bisa untuk dipakai di dalam logo fontnya itu. Nah, jadi kita berlangganan di Adobe dan nggak ada masalah. Dan Trajan Pro ini ya salah satu font yang ada dijual di situsnya Adobe. Nah, ketika ada bisnis yang sudah sadar dengan pentingnya identitas ini, ketika mereka pesan logo, mereka buat namanya, tagline-nya segala macam, ya, orang tanpa disadari calon pembeli itu akan lebih mudah mengenali mereka daripada hanya menjual perhiasan biasa. Oke, jadi aku apresiasi sih sama klien kami yang anggrek ini. Kemudian Cik ya, Cik ini untuk kosmetik atau produk-produk kecantikan. Ini dari Jakarta, dari Indonesia juga teman-teman. Nah, jadi kalau kalian bilang, wah klien Indonesia itu murah-murah, ya enggak juga cuy. Itu tergantung kalian ya. Kalian mau membangun personal brand kalian, membangun brand kalian supaya bisa muncul ke permukaan kepada klien-klien yang bisa membayar kalian dengan harga yang pantas, atau kalian hanya nyamannya ya nggak mau bangun personal brand, nggak mau nambah pengalaman, nggak mau belajar nambah skill, tapi pengennya dapat klien mahal, ya nggak bisa, mimpi ya. Oke, nah kita kembali lagi, ini dia Cik nama produknya ya, Cik, kemudian logonya ini teman-teman bisa lihat ya, logo marknya ini terbuat dari huruf C ya, C, dan itu sesuai dengan namanya ya, Cik ya, dan C-nya itu sesuai dengan logonya kita balik ya, seperti berhadap-hadapan sesuai logonya juga. Dan di tengah-tengah logo marknya ini ada seperti bintang, jadi ada supaya merepresentasikan keinginan mereka untuk menjadi yang utama. Jadi bintang ini cuma satu di dalam logonya. Wow. Oke, ini seperti aplikasinya sekilas previewnya. Kemudian ini kita bagaimana logo structure-nya, construction. Kalau teman-teman lihat, wah logonya simple ya, tapi di balik itu, well, kalian lihat ya. Jadi kalau ada yang Bapak Ibu klien yang bilang minta logo simple tapi murah, ya kalau di Yellow Studio logo simple malah mahal ya Bapak Ibu ya. Jadi harap maklum, karena logo simple itu kita desainnya itu menjelimet Bapak Ibu di belakang itu. Oke, ini perpaduan warnanya jadi ungu, ya biru tua, kemudian ungu tua sama yang ungu muda. Ini tampilan yang horizontal, jadi ada misalnya untuk di website itu biasanya perlu yang horizontal, kemudian untuk di produk bisa pakai yang versi vertikalnya. Oke, ini beberapa aplikasi yang kita buat di kartu nama, kemudian di produk kecantikannya. Oke, disclaimer aja buat teman-teman, jangan ditiru ya. Maksudnya kalian jangan meniru logo-logo yang aku tampilkan di sini, karena ini semuanya sudah didaftarkan merek dan patennya di DGIP, jadi teman-teman jangan sembarangan, wah ini cantik nih, bisa aku tiru nih untuk proyekku. Jangan macam-macam ya, aku ingatin jangan macam-macam ya. Kalau nggak mau berurusan yang ribet nanti nama kalian rusak ya, jadi jangan macam-macam. Jadi ini dilihat hanya untuk kalian pelajari, bukan untuk ditiru atau diplagiat ya. Jadi aku langsung ngasih warning di awal nih. Oke, jadi itu dia anggrek dan Cik. Yang ketiga itu ada IPAS. IPAS ya, IPAS ini corporate. Jadi corporate ini termasuk salah satu corporate besar itu di daerah Palembang. Kemudian mereka pengen buat sebuah produk aplikasi. Nah, oke. Jadi clue-nya hanya sebatas itu aja cuy. Gak usah terlalu banyak. Jadi ini dia logonya IPAS ya, IPAS, solusi kebutuhan agrobisnis Anda. Jadi logonya simple. Oke, namun di sini kelihatan, di sini IPAS-nya itu ada daun ya, langsung mencirikan agrobisnisnya, agronya, ya.
Jadi kita mau memang seperti yang aku bilang tadi di Yellow Studio itu kita menjaga karya kita itu agar tetap simple teman-teman. Oke, kemudian ini untuk variasi warnanya, jadi ada putih, ada hijau, kemudian kalau dia hitam putih dia seperti apa. Gampang ya, kalau dia logo simple ini mau dimacam-macamin gampang teman-teman. Diubah variasi warnanya gampang. Oke, kemudian kita lagi-lagi pakai font yang kita ambil dari font Adobe ya di situsnya. Karena kita berlangganan, kita tinggal download aja. Nah itu enaknya ya. Jadi berlangganan Adobe itu kan satu akunnya untuk all apps itu 700 sekian ya, 700 sekian ribu per bulan. Nah itu udah termasuk font, jadi kita nggak mikir ribet lagi. Jadi udah dapat aplikasi semuanya, kita mau download font tinggal download aja. Jadi nggak perlu beli-beli lagi dari fonts.adobe.com. Oke, kemudian kita pakai Proxima Nova dan biasanya itu di klien kalau misalnya kita pakai font yang berbayar di logo mereka. Nah, kliennya kan nggak berlangganan Adobe kan, jadi kita biasanya sediakan alternatif font yang mirip dengan Acumin atau Proxima Nova, tapi dia gratis. Nah, kita biasakan itu menyediakan alternate-nya ya, alternatif fontnya, yaitu di sini Open Sans kita pakai. Oke, dan di sini kliennya bisa download dari mana linknya. Jadi ketika kita handover kerjaan kita ke klien, misalnya kita di kerjaan kita itu ada menggunakan sebuah font, bukan file fontnya dikasih ya. Jadi ingat, bukan file fontnya yang kita kirim kepada klien, tapi linknya, nama dan link fontnya teman-teman. Oke, ini aku udah kayak buka kelas ini, aduh gratis pula nih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, nanti kita buat kelas berbayarnya supaya lebih premium ya diskusinya. Jadi namanya, kemudian linknya mau download di mana. Kalau dia berbayar, itu silakan teman-teman sertakan namanya, terus linknya di mana itu bisa dibeli. Jadi bukan filenya, oke? Kemudian di sini ada beberapa desain untuk aplikasi desainnya. Jadi ini untuk 6 desain post yang ada di Instagram. Jadi ini tinggal dibagi 6, nanti di crop. Kemudian ini untuk aplikasi ya, ini untuk banner. Jadi mereka nanti ini aplikasinya bisa di-download di App Store ataupun di Google Store. Jadi kita buatkan juga desain bannernya ya, untuk di App Store itu kan biasanya ada ya. Jadi seperti ini atau seperti ini juga. Nah, oke. Bagus ya, cuy. Jadi ini kenapa kita buat simple juga supaya bisa diaplikasikan dengan mudah di aplikasi mereka. Lihat nih. Jadi logonya itu jelas terbaca dan jelas terlihat, cuy. Jadi kalau kita buat banyak ornamen, ketika dimasukkan di dalam aplikasi mereka belum tentu itu bisa terbaca dan terlihat jelas. Tapi dengan kita buat logonya simple dan jelas terlihat, itu sangat bagus ketika diaplikasikan di sini. Oke. Nice ya. Kemudian ada San Diego Law ya. Jadi ini project luar negeri yang kita dapatkan, cukup premium juga nih projectnya daripada yang lain, yang project-project yang lain kita pegang. Jadi ini adalah lembaga hukum ya, lembaga hukum di San Diego di Amerika, teman-teman. Oke, sekali lagi aku mau kasih disclaimer, semua logo yang kalian lihat ini udah daftarin ya, merek copyrightnya. Jadi teman-teman, aku peringatkan jangan macam-macam, oke? Ini seriusan ya, kalau nanti kalian nggak mau sesuatu yang buruk nanti terjadi. Oke, jadi dipelajari aja. Ini ada San Diego Legacy Law ya. Jadi ini teman-teman kita lihat ya, kita next dulu aja lah. Ini logo variasinya, jadi aslinya itu originalnya itu menggunakan warna biru, dark blue ya, navy blue tapi yang dark gitu. Kemudian dengan warna emas. Ini perpaduan yang pas sih menurut aku. Kemudian kalau dia satu warna, kita gunakan dark blue-nya ya. Kemudian kalau dia warna putih, ya background-nya gelap, tinggal menggunakan warna putih. Jadi ini arti maksud dari logonya ini adalah ini huruf S ya. Jadi sun ya, S. Kemudian nama yang punya itu dari huruf H. Aku nggak mau bilang ya. Jadi karena itu privacy. Jadi ini S, kemudian di sini ada H. Oke. Ada H. Oke. Kemudian di sini juga seperti kalau teman-teman lihat seperti simbol infinite ya, jadi limitless atau tidak terbatas, karena
San Diego Legacy Law ini mereka lebih menekankan warisan. Ya, jadi artinya hukum itu harus diwariskan kepada anak cucu. Jadi yang sesuatu yang baik itu harus diwariskan. Itu value utama yang mereka tanamkan di brand ini, San Diego Legacy Law ya. Jadi makanya kita pakai unsur juga yang infinite atau limitless itu. Nah, jadi penting bagi teman-teman mengetahui latar belakang kliennya, terus value dari brand atau bisnis yang mereka bawa itu di tahap awal yaitu briefing. Oke. Kita lanjut ke, nah yang terakhir ya, dari 42 kita cuma meng-highlight 5 dan ini yang terakhir, yaitu Nifim. Ini bisnis perhiasan juga nih, perhiasan mewah. Oke. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang nonton video aku, kalau kalian punya, bapak ibu punya bisnis perhiasan, kita udah biasa menangani logo atau identitas untuk bisnis perhiasan. Jadi silakan aja kalau mau pesan hubungi Yellow aja ya bapak ibu ya. Oke, jadi ini Vim. Ini aku suka ya, karena kita buatnya itu bentuknya ambigram. Ya, masih ingat ambigram? Pelajaran kita udah berapa kali aku sebut itu di video-video aku. Ambigram itu adalah satu posisi, satu style di logo, dimana ketika logo itu di flip atau diputar 180 derajat, bentuknya tidak berubah cuy. Kalian lihat, coba balikin kepala kalian gini. Atau yang nonton pakai HP coba balikin, itu sama cuy. Bacanya itu Vim juga. Nah, kita ngedesainnya ini satu minggu atau berapa ya, dapetin konsepnya ini ya, sampai matang seperti ini, bisa dibentuk seperti ini. Oke, jadi kita jaga ini tetap anggun, ya terlihat juga mewah dengan ornamen-ornamennya. Kemudian di sini ada seperti bentuk permata ya, permata di ujung-ujung atau huruf I-nya itu. Kemudian kalau dibalik ini tetap sama nih Vim-nya ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau dibalik itu tetap sama. Ini menandakan juga infinity grow ya. Jadi kalau dibalik-balik pun tetap sama, artinya terus berjalan ke arah yang baik. Oke, dan kenapa enak dilihat? Karena kita ngedesainnya itu ya menggunakan grid juga. Jadi nggak asal-asalan seberapa besar bentuk permata petaknya I-nya ini seberapa besar, terus tinggi hurufnya seberapa besar, supaya enak dilihat. Nah, itu kita menggunakan grid. Jadi nggak asal-asalan ya Bapak Ibu. Jadi di Yellow itu sekali lagi tidak asal-asalan mendesain logo. Oke, warna itu kita menggunakan monokrom. Jadi perpaduan warna gold ya, seperti pastel kayak gitu. Dari yang gelap kita mainkan tint shade-nya aja, shadow-nya. Nah, ini tinggal variasi warnanya, putih atau gold ya. Kemudian di sini ada aplikasi desainnya ketika itu dicetak di toko atau di galeri showcase perhiasannya. Wow, keren ya cuy ya. Jadi dapat tuh mewahnya. Oke, ini kalau misalnya dicetak di tas belanjanya, wow, I love this cuy. Wow. Oke, jadi teman-teman itu aja untuk showcase beberapa project Yellow di tahun 2020 ya. Kita berharap sih tahun 2021 itu lebih bagus dan kita mendapat project-project yang lebih menantang lainnya ya di 2021. Amin. Doakan aja teman-teman supaya nanti aku bisa sharing lagi ya project-project apa yang kira-kira menantang. Aku bakal buat videonya dan teman-teman bisa lihat dan belajar dari situ. Kemudian mungkin ada yang bertanya, Bang, apakah ada pengaruhnya pandemi COVID-19 ini dengan kita project di desain gitu ya? Ada pengaruhnya. Kita sempat tidak ada project sama sekali itu di bulan 5. Di bulan 5 puasa dan lebaran itu tidak ada sale sama sekali cuy. Mungkin Tuhan ngasih cobaan itu supaya betul-betul liburan kali ya. Supaya pun kawan-kawan teman-teman di Yellow itu yang muslim bisa berpuasa dengan bagus ya, dengan lancar ya. Jadi nggak dikasih kerjaan ya. Tapi itu betulan, bulan 5 itu kita nggak ada kerjaan sama sekali. Nggak ada project yang masuk ya. Tapi sebelum itu dan setelah itu lancar banget cuy. Bandingin aja, ini ada 46 project bagi 12 ya. 46 bagi 12, sekitar 7 ya satu bulan tuh. Udah 6 atau 7 project satu bulan. Wah, itu udah gila sih, udah banyak banget gitu ya. Terus di bulan 11, bulan 10 atau bulan 11 ya. Segitulah, bulan 10 atau bulan 11. Tetapi kita terselamatkan di bulan 10 atau bulan 11 ini karena kita sudah ada retainer kliennya. Jadi kita buat project dan kita bayarnya itu bulanan. Kita kontrak setahun dan bayarnya bulanan.
Jadi walaupun di bulan 10 atau bulan 11 2020 kemarin kita nggak ada project yang masuk, tapi masih bisa terselamatkan. Operasional kita itu biayanya masih bisa terselamatkan dari 3 klien yang kita handle yang bayar kita bulanan. Nah, jadi kita ke depan udah nggak takut lagi coy, karena udah ada 3 klien yang bayar kita bulanan ini. Sekalipun projectnya sepi di tengah pandemi, kita udah ada dapat operasionalnya dari sini. Oke, lepas semuanya bisa gaji karyawan kita saat ini di Yellow. Di timku itu ada 2 orang, di tim Yansuari itu ada 3 orang. Jadi 5 orang tim kita saat ini. Jadi Yellow itu udah ada 2 bagian ya. Nanti deh aku sharing, udah terlalu panjang ya. Jadi aku yang lead satu tim, si Yansuari yang lead satu tim lagi. Oke, itu aja, semoga video ini bermanfaat. Thank you buat teman-teman yang udah nyaksiin. Jangan lupa bantu share video ini ke teman-teman desainer lainnya supaya kita sama-sama bisa belajar, atau ke grup-grup desain lainnya. Itu aja teman-teman. Ingat, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purbas, see you guys on the next video.